Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nira Dwi Rahmadani dari Program Studi Administrasi Publik dengan NP Makir 001. Selamat pagi Bapak Bagus Nuari Harmawan selaku dosen pengampu mata kuliah Birokrasi dan Governance Publik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis yang berjudul Pengembangan Budaya Lokal Reok Ponorogo Berbasis Collaborative Governance. Pada pendahuluan, pengembangan budaya lokal di era modern tidak lagi dapat dilakukan oleh pemerintah secara tunggal atau individu. Kompleksitas pengelolaan menuntut pelibatan berbagai pihak melalui pendekatan collaborative governance. Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu daerah yang mengembangkan sektor pariwisata sebagai instrumen pendukung pembangunan ekonomi daerah. Reok Ponorogo bukan hanya sebagai warisan budaya, melainkan aset strategis pariwisata berkelanjutan yang memerlukan tata kelola kolaboratif lintas sektor. Nah, landasan kebijakan atau regulasi khusus yang diterapkan yaitu melalui Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 35 tahun 2024 tentang pendidikan ekstrakurikuler Reok Ponorogo pada Satuan Pendidikan Dasar. Peraturan tersebut menegaskan bahwa Reok dijadikan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib yang dikembangkan pada jenjang pendidikan dasar sebagai upaya meregenerasi pelaku seni dan pewaris nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Kebijakan ini menunjukkan adanya bahwa pelestarian budaya tidak hanya dilakukan melalui penyelenggaraan festival atau pertunjukan saja, tetapi juga melalui institusionalisasi budaya dalam sistem pendidikan formal sehingga keberlanjutan budaya Reok dapat terjamin pada masa depan. Memasuki konsep collaborative governance, menurut Ansel and Gas tahun 2008, collaborative governance merupakan pengaturan tata kelola publik yang melibatkan lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Pengembangan Reok Ponorogo melalui model collaborative governance dapat dianalisis melalui keterlibatan aktor-aktor yang membentuk ekosistem budaya dan pariwisata daerah. Nah, pada gambar di sebelah kanan ini ada contoh model dari collaborative governance. Ada starting condition, institutional design, lalu ke outcome. Identifikasi aktor yang terlibat dalam kolaborasi yang pertama yaitu ada pemerintah, government. Pemerintah berperan sebagai regulator, fasilitator, koordinator sekaligus penyedia sumber daya dalam pengembangan budaya lokal Reok Ponorogo. Melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, pemerintah bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan, pengalokasian anggaran, penyelenggaraan kegiatan budaya, dan pembinaan kelompok seni, serta promosi Reok sebagai identitas daerah. Komitmen pemerintah juga terlihat melalui penerbitan Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2024 tentang pendidikan ekstrakurikuler Reok Ponorogo yang saya sampaikan tadi, lalu adanya penyelenggaraan Festival Nasional Reok Ponorogo dan FRR Festival Reok Remaja yang diselenggarakan di setiap tahunnya di setiap event Gerbek Suro. Lalu ada pengusulan Reok sebagai warisan budaya tak benda UNESCO yang telah lolos di tahun kemarin. Pemerintah tidak lagi berperan sebagai aktor dominan yang bekerja secara hierarkis, tapi sebagai fasilitator yang menghubungkan berbagai kepentingan dan membangun ruang kolaborasi antar aktor. Peran ini memang
penting karena keberhasilan pelestarian budaya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak di luar pemerintah. Aktor pemerintah yang terlibat yaitu ada Pemkab Ponorogo, Disbud Parpora, Dinas Pendidikan, pemerintah kecamatan, desa, dan Kementerian Pariwisata. Yang kedua yaitu masyarakat atau community. Komunitas seni merupakan aktor utama dalam menjaga keberlangsungan Riok Ponorogo. Mereka berperan sebagai pelaku budaya yang secara langsung melakukan regenerasi, pelestarian, pengembangan, pertunjukan, serta transfer nilai budaya kepada generasi muda saat ini. Kelompok ini menjadi pemilik sekaligus penjaga warisan budaya Reok yang telah diwariskan secara turun-temurun. Keberadaan komunitas seni menunjukkan bahwa pelestarian budaya tidak dapat dilakukan hanya melalui kebijakan formal, tetapi membutuhkan partisipasi aktif masyarakat sebagai pemilik budaya itu sendiri. Oleh karena itu, komunitas menjadi elemen paling penting dalam collaborative governance karena mereka merupakan penerima manfaat sekaligus pelaksana utama kegiatan budaya. Aktor komunitas yang terlibat yaitu ada paguyuban Reok, budayawan lokal, sanggar seni, kelompok kesenian desa, Pokdarwis, masyarakat kabupaten, dan pelajar. Aktor yang ketiga yaitu akademisi. Akademisi berfungsi sebagai penyedia pengetahuan, knowledge provider yang mendukung proses pengambilan keputusan berbasis riset penelitian. Perguruan tinggi berperan dalam melakukan kajian budaya, dokumentasi sejarah Reok, penyusunan naskah akademik, penelitian pariwisata budaya, dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo. Dalam pengembangan Reok Ponorogo, akademisi juga terlibat dalam penyusunan dokumen pendukung pengajuan Reok ke UNESCO, serta berbagai penelitian yang mendukung pelestarian budaya lokal. Kehadiran akademisi membantu memastikan bahwa pengembangan budaya tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politik dan ekonomi, tapi juga pada kajian ilmiah yang komprehensif. Yang keempat yaitu sektor swasta. Sektor swasta berperan dalam mendukung keberlanjutan ekonomi dari pengembangan budaya Reok melalui kegiatan sponsorship, investasi, pengembangan ekonomi kreatif, industri pariwisata, dan promosi budaya. Sektor bisnis membantu mengubah potensi budaya menjadi sumber pendapatan masyarakat. Keterlibatan sektor swasta penting karena pengembangan budaya membutuhkan dukungan finansial yang tidak sedikit. Kolaborasi dengan sektor swasta harus tetap memperhatikan prinsip pelestarian budaya agar nilai-nilai autentik Reok tidak tergeser oleh kepentingan komersial. Nah, aktor swasta yang terlibat itu seperti hotel dan penginapan, UMKM, lalu ada agen perjalanan wisata, dan pelaku kuliner yang ada di Ponorogo. Yang terakhir yaitu aktor media. Media memiliki fungsi strategis sebagai penyebar informasi, sarana promosi, dan pembentuk opini publik mengenai budaya Reok Ponorogo. Perkembangan teknologi digital membuat media menjadi instrumen yang penting juga untuk memperluas jangkauan promosi budaya hingga tingkat internasional. Media membantu membangun citra Reok sebagai ikon budaya dari daerah Ponorogo sekaligus memperkenalkan berbagai agenda budaya kepada masyarakat luas. Selain itu, media juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian budaya lokal. Aktor media yang terlibat yaitu media cetak lokal dan online, lalu ada televisi nasional, radio lokal, konten kreator, dan influencer yang ada di Ponorogo. Ini yaitu analisis proses collaborative governance. Pada gambar
Ini juga sudah saya buat diagram pentahalik pengembangan budaya lokal Reok Ponorogo berbasis collaborative governance. Analisis proses collaborative governance yang pertama yaitu ada face-to-face dialog. Dialog tatap muka merupakan tahapan awal dalam collaborative governance yang berfungsi untuk membangun komunikasi, mengurangi konflik kepentingan, dan menciptakan kesepahaman antar aktor yang terlibat. Dalam pengembangan budaya lokal Reok Ponorogo, dialog tatap muka diwujudkan melalui berbagai forum koordinasi, rapat lintas sektor, diskusi budaya, rapat di event-event besar, serta kegiatan pembinaan yang melibatkan pemerintah daerah dan aktor lainnya. Forum-forum tersebut menjadi ruang interaksi bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan aspirasi, menyusun strategi pengembangan budaya, serta menyusun langkah-langkah pelestarian Reok sebagai identitas daerah Ponorogo. Yang kedua yaitu trust building. Pada tahap ini, kepercayaan dibangun melalui keterlibatan aktif berbagai pihak dalam penyelenggaraan kegiatan budaya. Keberhasilan pelestarian ini di berbagai agenda budaya menunjukkan adanya kepercayaan antara pemerintah dan aktor lainnya dalam menjaga keberlanjutan Reok sebagai identitas daerah. Contohnya, saat ini kesenian Reok Ponorogo masih tetap berjalan, lalu ada event-event nasional yang konsisten dilaksanakan di setiap tahunnya. Pada tahapan yang ketiga, komitmen to proses. Komitmen terlihat dari konsistensi penyelenggaraan festival budaya, dukungan anggaran dari pemerintah, dan aktivitas komunitas seni, keterlibatan perguruan tinggi, serta partisipasi sektor swasta dan media. Komitmen tersebut menunjukkan bahwa seluruh aktor memiliki kepentingan bersama yang sama untuk mempertahankan eksistensi Reok Ponorogo. Pada tahapan yang keempat, shared understanding, pemahaman bersama. Pada tahapan ini, seluruh aktor memiliki pemahaman bersama bahwa Reok bukan sekedar pertunjukan seni semata, melainkan aset budaya dari leluhur yang harus tetap dilestarikan secara turun-temurun agar generasi ke depan tetap dapat menikmati dan mengetahui sejarah dari budaya Reok Ponorogo ini. Kesamaan tujuan ini menjadi pondasi utama keberhasilan proses kolaborasi. Tahapan yang terakhir yaitu intermediate outcome, hasil sementara. Kolaborasi yang telah berjalan menghasilkan berbagai capaian, antara lain dengan adanya meningkatkan eksistensi Reok di tingkat nasional hingga ke internasional, meningkatkan kunjungan wisata budaya, pertumbuhan ekonomi kreatif, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian budaya, dan penguatan identitas daerah Ponorogo sebagai kota Reok. Di kesimpulan, pengembangan budaya lokal Reok Ponorogo merupakan contoh nyata dari implementasi collaborative governance dalam sektor pariwisata budaya di Indonesia. Pengembangan budaya lokal Reok Ponorogo menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari governance menuju governance, di mana penyelenggaraan urusan publik tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan dilaksanakan melalui kolaborasi berbagai aktor yang memiliki sumber daya dan kepentingan yang berbeda-beda. Keberhasilan pengembangan Reok tidak hanya ditentukan oleh pemerintah daerah, tetapi juga oleh keterlibatan non-pemerintah seperti masyarakat, akademisi, sektor swasta, dan media yang saling berkolaborasi dalam mewujudkan tujuan bersama.
melalui kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama untuk mencapai tujuan kolektif berupa pelestarian budaya sekaligus pengembangan pariwisata daerah. Hasil kolaborasi tersebut terlihat dari meningkatnya eksistensi Reok Ponorogo hingga ke internasional dan sudah dinyatakan resmi sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Collaborative governance terbukti efektif dalam melestarikan dan mengembangkan budaya Reok Ponorogo. Hasil kolaborasi tersebut terlihat dari meningkatnya eksistensi Reok Ponorogo hingga ke tingkat internasional. Selain itu, perkembangan sektor ekonomi kreatif juga mulai meningkat. Semakin kuatnya identitas Kabupaten Ponorogo sebagai kota Reok. Dengan demikian, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi teknologi digital, dan regenerasi pelaku seni masih menjadi agenda penting untuk melestarikan dan memastikan keberlanjutan Reok Ponorogo di masa depan. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.